Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abdurrahman akan membahas terkait dengan social impact assessment untuk inovasi sosial tentang konservasi bambu untuk menjaga sumber mata air. Pembahasan ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah inovasi sosial. Sedikit gambaran singkat tentang kasus inovasi sosial ini, di mana bertujuan untuk mengatasi masalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber air yang mengkhawatirkan di suatu wilayah tertentu. Mata air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Keberadaannya memberikan akses air bersih yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, hewan, dan tanaman. Oleh karena itu, menjaga sumber mata air merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian sumber mata air yang bersih dan berkelanjutan merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Namun, karena adanya perubahan iklim, termasuk dengan deforestasi, urbanisasi yang besar, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, telah menyebabkan penurunan signifikan dalam kesediaan air bersih. Di beberapa wilayah, mata air penting telah kering atau mengalami penurunan debit yang drastis, mengancam keberlanjutan hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, inovasi sosial ini muncul sebagai salah satu solusi yang menarik, di mana kita ketahui bahwa bambu adalah tanaman yang tumbuh subur di banyak wilayah dan memiliki kemampuan unik dalam menjaga sumber mata air. Kemudian bambu juga memiliki sistem akar yang kuat dan dapat menyerap air dengan baik, sehingga dapat menghambat erosi tanah, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Selain itu, bambu juga mampu menyimpan air di dalam batangnya dan melepaskannya secara perlahan ke tanah, menjaga kelembapan dan menjaga aliran air di mata air. Inovasi sosial ini melibatkan upaya konservasi dan penanaman bambu di sekitar sumber mata air yang terancam, dengan melalui kerjasama dengan masyarakat setempat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintahan. Program penanaman bambu dilakukan untuk memulihkan daerah resapan air, mengurangi erosi tanah, dan menjaga keberlanjutan sumber mata air. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti yaitu pengembangan usaha kerajinan bambu ataupun pariwisata berbasis alam. Kemudian terkait dengan metode pengukuran, dalam makalah ini social impact digunakan untuk mengukur dampak inovasi sosial terhadap masyarakat dalam tiga ranah utama. Yang pertama sosial, kedua ekonomi, dan yang terakhir budaya. Sattler mengatakan tahun 96 bahwa untuk melakukan pengukuran, beberapa indikator yang relevan diangkat dalam setiap ranah. Yang pertama terkait dengan ranah sosial, indikator yang diangkat mencakup dampak terhadap hubungan sosial dan kebersamaan komunitas, perubahan dalam tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan mental masyarakat, pengaruh terhadap tingkat kepuasan individu dan masyarakat, serta perubahan dalam kehidupan sosial serta hubungan antar generasi ataupun peran gender. Pangkeli 2018 dan Marison dan kawan-kawan tahun 2019 mengatakan bahwa pengukuran dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, observasi, partisipasi, atau studi kasus untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek tersebut. Kemudian terkait dengan ranah ekonomi, mencakup indikator dampak terhadap distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, perubahan dalam akses pasar, dan peluang ekonomi, dampak terhadap sektor usaha lokal dan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan modal manusia dan keterampilan kerja masyarakat, sebagaimana Pangkeli tahun 2015. Kemudian terkait dengan ranah budaya, indikator yang diangkat meliputi dampak terhadap praktik budaya tradisional,
dan pengetahuan lokal, perubahan dalam sistem pengetahuan dan praktik spiritual masyarakat, dampak terhadap identitas budaya dan keseluruhan etnis, pengaruh terhadap seni, kesenian, dan ekspresi budaya, serta dampak terhadap kesinambungan warisan budaya dan kearifan lokal. Terkait dengan analisis dampak inovasi sosial, ada tiga yang coba saya bahas, yaitu terhadap hubungan sosial dan kebersamaan komunitas di sekitar wilayah implementasi, kemudian terhadap distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi di komunitas yang terlibat, kemudian dampak terhadap praktik budaya internasional dan pengetahuan lokal di masyarakat setempat. Yang pertama terkait dengan dampak inovasi sosial terhadap hubungan sosial dan kebersamaan komunitas di sekitar wilayah implementasi. Dikatakan bahwa inovasi sosial konservasi bambu untuk menjaga sumber mata air memiliki dampak yang signifikan dalam ranah sosial. Implementasi inovasi ini telah membawa sebuah perubahan positif dalam hubungan sosial dan kebersamaan komunitas di sekitar wilayah implementasi. Dengan melalui program konservasi bambu, masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan bambu yang telah memperkuat ikatan sosial antara anggota komunitas. Kolaborasi yang terjalin dalam menjaga sumber mata air juga telah meningkatkan rasa solidaritas serta saling menghormati di antara mereka. Selain itu juga inovasi ini juga berdampak pada peningkatan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan menjaga sumber mata air, masyarakat setempat merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi krisis air yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pasokan air yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik dan tidak terjebak dalam konflik yang mungkin timbul akibat adanya persaingan. Kemudian inovasi ini juga memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan hidup individu masyarakat secara keseluruhan. Dengan akses yang lebih baik terhadap sumber mata air yang berkualitas, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik seperti kebutuhan akan air bersih, sanitasi, dan pertanian. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepuasan hidup masyarakat secara keseluruhan. Potensi konflik sosial menjadi dampak negatif yang mungkin muncul. Meskipun inovasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan komunitas, perubahan yang terjadi dalam alokasi sumber daya peran dan tanggung jawab serta persepsi mengenai manfaat dan dampak inovasi dapat menyebabkan ketegangan antara anggota masyarakat. Misalkan adanya pergeseran dalam pemanfaatan sumber daya dapat memicu persaingan ataupun ketidakpuasan di antara mereka yang merasa dirugikan oleh adanya perubahan tersebut. Kemudian konflik potensial juga dapat muncul dalam hal pemilihan lokasi, penggunaan bambu atau pengelolaan sumber mata air jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, dampak inovasi sosial pada distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi di komunitas yang terlibat. Dalam ranah ekonomi, inovasi ini memiliki dampak yang berpengaruh. Implementasi inovasi ini telah mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomis di komunitas yang terlibat. Melalui partisipasi dalam program konservasi bambu, masyarakat lokal memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pendapatan tambahan. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu-individu di komunitas karena mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang setara dari program ini. Kemudian inovasi ini juga memberikan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penanaman pemeliharaan bambu, masyarakat lokal dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak positif pada peningkatan kapasitas ekonomi mereka, baik melalui peningkatan produksi bambu, pengembangan produk bambu, atau bahkan pengembangan industri bambu lokal yang lebih luas. Kemudian dampak inovasi sosial terhadap praktik budaya tradisional dan pengetahuan lokal di masyarakat. Dalam ranah budaya, inovasi sosial ini memiliki dampak yang signifikan. Implementasi program ini berdampak pada praktik budaya tradisional dan pengetahuan lokal di masyarakat. Melalui upaya konservasi bambu, masyarakat mempertahankan praktik tradisional dan mengelola sumber daya alam dan manfaat bambu sebagai bahan baku yang berkelanjutan.
Hal ini membantu menjaga warisan budaya dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu juga inovasi ini membawa perubahan dalam sistem pengetahuan praktik spiritual masyarakat. Program konservasi bambu ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan ikatan spiritual dengan lingkungan sekitar. Masyarakat lokal dapat mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai ekologis dan spiritual terkait dengan bambu dan sumber betawi. Ini dapat mempengaruhi cara pandang dan keyakinan masyarakat terkait hubungan manusia dengan alam. Kemudian di sisi seni atau kesenian dan ekspresi budaya, inovasi ini memberi pengaruh yang positif. Bambu sebagai bahan utama dalam program konservasi, menginspirasi perkembangan seni dan kerajinan bambu lokal. Kreativitas masyarakat dalam mengelola bambu menjadi produk teknik dan seni yang indah meningkat. Hal ini menciptakan peluang ekonomi baru dalam industri seni dan kerajinan lokal, sementara juga mempromosikan keberlanjutan budaya dan kesenian tradisional. Adapun kesimpulan dari inovasi sosial ini, di mana memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Social impact assessment sebagai pendekatan evaluasi dapat membantu kita memahami dampak ini secara holistik dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dalam makalah ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana inovasi sosial dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat, namun juga menggarisbawahi pentingnya pemantauan terhadap dampak-dampak yang mungkin akan timbul untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian tersebut dengan konteks budaya terkait dengan sosial ataupun terkait dengan ekonomi yang ada. Kemudian, adapun analisis rekomendasi dari inovasi sosial ini, yang pertama itu mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, di mana mengingat inovasi sosial ini telah berhasil meningkatkan hubungan sosial dan kebersamaan komunitas. Penting untuk terus mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan inovasi yang serupa. Melibatkan anggota komunitas secara luas akan memperkuat ikatan sosial dan memastikan keberlanjutan inovasi dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, bahwa salah satu dampak positif dari inovasi adalah peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melanjutkan upaya dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat seperti melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan kerja dan pengembangan usaha lokal. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata bagi semua anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan dampak budaya, bahwa inovasi ini telah memiliki dampak yang kompleks terhadap praktik budaya tradisional dan pengetahuan lokal. Diperlukan pemantauan yang cermat terhadap perubahan ini untuk memastikan pelestarian identitas budaya dan kesinambungan warisan budaya secara tradisional. Melibatkan komunitas kampus, mengambil keputusan dan melibatkan pemangku kepentingan budaya dapat membantu menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi dan pelestarian budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.